Selamat pagi Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Rosa Mistika Mogi dari kelas C semester 6 Prodi Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, cara melakukan korupsi, modus dan motif melakukan korupsi. Baik, sampai saat ini kasus korupsi terus berkembang di Indonesia, khususnya di NTT. Mirisnya tindakan korupsi ini bukan dilakukan oleh masyarakat biasa tentunya, tetapi dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan, kekuasaan, dan wewenang yang sangat tinggi. Orang-orang ini dengan tidak merasa bersalah terus melakukan tindakan korupsi dengan mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dapat kita lihat sekarang, banyak sekali kasus korupsi yang sering terjadi di seluruh belahan dunia. Salah satunya yaitu di NTT. Menurut data korupsi yang terjadi di NTT, ada beberapa kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2017, yaitu korupsi pada pengelolaan pengawasan dalam pemilihan wali kota atau wakil wali kota Kupang pada tahun 2017 yang bersumber dari dana hibah pemerintah Kota Kupang. Pada tahun 2016 dan 2017 pada Setker Bawaslu Provinsi NTT dan Panwaslu Kota Kupang. Kemudian pada tahun 2018 itu Marianus Sae diduga menerima suap sebesar 4,1 miliar dari Dirut PT Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan Ulumbu. Suap tersebut terkait sejumlah proyek di Kabupaten Ngada. Dan yang terakhir, kasus tindak pidana korupsi oleh Subdirektorat Tipikor sebesar 1,9 miliar. Dari data yang dicari, bahwa masih banyak terjadi kasus korupsi yang sering terjadi di NTT. Berikut ini adalah cara-cara dalam melakukan tindakan korupsi. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara-cara melakukan korupsi yang paling efektif. Baik, yang pertama itu penyuap dan makelar. Penyuap dan makelar suap. Di sini akan terjadi hubungan antara penyuap dan makelar atau perantara suap tersebut. Bisa saja diawali si perantara atau makelar tadi mendatangi si penyuap, ataupun sebaliknya, si penyuap mendatangi si perantara suap. Ketika hubungan sedang berlangsung, akan terjadi kesepakatan antara dua belah pihak. Nah, perantara yang profesional akan sangat hati-hati jika didatangi orang dia curiga dan dia merasa curiga ini tidaklah buruk untuknya. Dalam perantara suap ada dua tipe. Pertama, perantara luar instansi yaitu hanya mengenal orang dalam instansi, dan perantara dalam instansi lebih leluasa bergerak karena sudah akrab dengan orang dalam. Dalam transaksi, seorang makelar atau perantara yang profesional tidak akan sembarangan bicara di gang-gang, telepon, atau SMS. Dia juga akan memperhitungkan HP apa yang akan dia pakai. Karena untuk masa seperti sekarang, semakin baru HP, semakin mudah untuk dimasukkan alat penyadap. Jadi, dalam melakukan tindakan korupsi, dalam proses melakukan tindakan korupsi, mereka harus mempertimbangkan HP apa yang akan mereka pakai. Jangan menggunakan HP-HP yang
mahal, yang canggih. Karena itu akan lebih mudah untuk dimasukkan alat penyadap dan akan lebih mudah pihak berwajib mendapat atau ketahuan kalau mereka sedang melakukan korupsi. Sehingga alangkah lebih baiknya jika ingin jadi makelar suap, semakin HP jadul semakin baik. Kriteria HP baik untuk Anda adalah HP yang hanya bisa buat SMS dan telepon. Dalam menjadi makelar, seseorang harus punya nyali, bukan seperti anggapan setiap orang yang mudahnya melakukan suap. Dalam melakukan suap, tentu dia akan sembunyi-sembunyi, karena tidak semua orang setuju dengan caranya melakukan suap. Dan mungkin ada dendam pribadi, maksudnya seperti dalam sebuah kantor antara pegawai satu dengan pegawai yang lainnya sering terjadi perseteruan dan terkadang malah terjadi bentrokan yang ditakutkan makelar suap jika ada seseorang membocorkan rahasianya. Alhasil, jika ketahuan, lebih baik melarikan diri. Seumpamanya, jika dia polisi di masyarakat pun memiliki kedudukan, jika dia harus dipenjara, sebelum dipenjara, sebuah penjara akan terlebih dahulu muncul ketakut-takutan, pasti dia diolok-olok dari penjahat dan ancaman keamanan pada dirinya. Selain itu, jika hartanya disita, dia mau hidup bagaimanapun, sedangkan keahliannya pun hanya menangkap penjahat, alhasil dia akan kabur dengan membawa hartanya hidup-hidup di suatu tempat yang tidak ada orang mengenalnya dan memulai hidup barunya. Akan tetapi, jika melihat yang terjadi di tingkat pejabat, sungguh amat mencengangkan dunia makelar penyuapan. Bagaimana tidak melakukan transaksi lewat telepon yang didengarkan ratusan ribu masyarakat? Mereka seolah tidak takut pada apapun. Jadi dalam melakukan hal ini, seseorang perantara itu atau makelar harus tetap berhati-hati, harus tetap bersembunyi dengan melakukan strateginya. Untuk misalnya dari HP tadi, dia harus menggunakan HP yang jadul, tidak Android. HP misalnya HP Nokia, HP itu hanya bisa untuk telepon dan SMS. Jadi semua orang tidak bisa menyadap HP itu, apakah dia sedang melakukan transaksi, melakukan penggelapan uang. Jadi tidak mudah dilacak. Kemudian yang kedua, setelah makelar melakukan kesepakatan dengan penyuap, makelar pun menjalankan aksinya. Dalam titik ini, makelar sendiri ada dua, yaitu makelar sesungguhnya dan makelar palsu. Yang dimaksud makelar palsu adalah dia tidak melakukan apa-apa, hanya sebuah ucapan janji pada penyuap. Seperti ilustrasi di atas, seseorang penyuap ingin memasukkan anaknya ke sebuah instansi. Makelar di sini membimbing anak tersebut untuk masuk instansi, seperti kriteria persyaratan masuk instansi tersebut, menyuruhnya belajar, menyuruhnya berlatih fisik, dan membentuk tubuh yang ideal. Alhasil dari semua itu, si anak penyuap berhasil masuk, dan di sini si makelar sebenarnya lebih cocok di bidang pembimbing. Namun dia menyebutkan diri makelar dan mengatakan berkat dia anaknya masuk, padahal dia berhasil masuk berkat usahanya sendiri. Disinilah pekerjaan makelar suap yang paling aman, hanya mengarahkan dan tiada bukti apapun dia memasukkan anaknya tersebut. Sedangkan makelar sesungguhnya dia akan sekuat tenaga melakukan upaya untuk meloloskan anak tersebut. Untuk makelar sesungguhnya, dia akan berusaha memasukkan anak tersebut
Dalam kriteria ini merupakan pekerjaannya jika berhasil ia memiliki jika berhasil 5 tahun mungkin dapat dimiliki dalam sehari, dan ini sangatlah menggiurkan. Makelar melakukan aksinya tentu sudah kenal baik pada si penguji. Pada umumnya si penguji itu sama setiap tahunnya. Entah memang tidak ada penguji lain atau yang lainnya, namun ini suatu permasalahan yang menimbulkan suatu celah hubungan makelar dengan orang-orang dalam sangat dekat dan saling mengenal di hati, tapi seolah tidak kenal di luar. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit cara atau tips dalam melakukan tindakan korupsi. Nah, berikut adalah beberapa tips agar Anda tidak dicurigai atau tidak tertangkap bila melakukan korupsi. Nah, yang pertama, jangan bergaya hidup mewah. Ini bisa mencurigakan. Anda bisa berpura-pura hidup sederhana untuk sementara. Jadi, dalam melakukan tindakan korupsi, berpura-puralah menjadi orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, bergaya hidup yang sederhana, karena hal ini menutup kemungkinan orang akan mencurigai Anda jika Anda adalah pelaku korupsi. Kemudian yang kedua, jangan berkuar-kuar seperti aktivis anti korupsi. Ini bisa bikin orang jadi curiga bahwa sebenarnya Anda itu munafik. Yang ketiga, jangan membuka atau mengadukan kasus korupsi sesama koruptor. Ini bisa menyebabkan terjadinya saling buka borok atau buka kedok. Para koruptor harusnya juga punya jiwa korsa alias korupsi sama-sama. Nah, yang keempat, jangan membuka rekening di dalam negeri. Buka saja di negara yang tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Dan di bank melindungi rekening nasabahnya secara ketat. Yang kelima, jangan menerima suap dalam bentuk dolar, euro, apalagi rupiah. Minta saja pihak penyuap membayar dalam bentuk permata, berlian, atau lainnya yang sulit dilacak secara tunai. Penyerahan dilakukan langsung oleh penyuap dan dilakukan di tengah keramaian. Jadi ketika kita melakukan korupsi, sedang bertemu dengan antara penyuap dan perantara, kita harus membuat janji bertemunya jangan di tempat-tempat sepi. Itu nanti membuat orang itu curiga. Dilakukan saja di tempat yang keramaian, penuh dengan orang-orang, supaya tindakan kita tidak terlalu ketahuan kalau kita sedang melakukan korupsi. Nah, kita harus coba mengecoh dulu pihak pengawas yang mungkin diterjunkan buat penyerahan palsu 2 atau 3 kali. Jika ditangkap, maka barang bukti belum ada. Bisa juga bertemu di tengah laut, sehingga jika ada yang mengintai langsung ketahuan. Masing-masing pihak menyewa super speedboat yang paling kencang untuk melarikan diri. Nah, jangan gunakan HP untuk membicarakan masalah korupsi. Bertemu saja secara langsung di tempat umum lainnya. Pakai topi, pakai masker, kacamata untuk menutupi jati diri, identitas Anda, supaya Anda tidak mudah diketahui oleh orang. Yang tadi pakai topi yang dalam dan kacamata hitam yang lebar agar Anda tidak mudah dikenali. Minta partner Anda untuk menonaktifkan HP-nya saat membicarakan masalah uang suap.
Yang ketujuh, jangan berpoligami selagi masih menjabat, itu bahaya. Terus yang kedelapan, jangan sering tampil di media massa. Usahakan agar orang yang mengenal Anda sesedikit mungkin. Yang kesembilan, beli sebuah rumah sederhana di sebuah gang atas nama orang lain. Jangan ke sana sampai Anda benar-benar terdesak. Ini bisa jadi tempat persembunyian sementara jika kegiatan ilegal Anda sudah diketahui. Yang ke-10, siapkan ID card palsu. Siapkan ID card palsu Anda jauh-jauh hari, sehingga Anda masih bisa lolos saat sudah dicekal atau sudah diketahui oleh aparat atau orang-orang yang memiliki wewenang. Nah, yang ke-11, jangan berteman dengan petugas, karena itu akan membahayakan Anda jika Anda ketahuan sedang melakukan tindakan korupsi. Yang ke-12, rajinlah beribadah. Ini bisa jadi topeng buat Anda. Yang ke-13, jangan sering-sering korupsi, cukup 2 atau 3 kali saja, tapi korupsi yang kelas kakap. 14, usahakan korupsinya tidak berjamaah, kemungkinan bocornya sangat besar. Jadi pada poin yang ke-14, dalam melakukan korupsi itu kita tidak boleh melakukan tindakan korupsi dengan sama-sama atau melakukan dengan orang banyak, dengan beberapa 2 atau 3 orang. Jangan melakukan korupsi berjamaah, kemungkinan tindakan kita akan mudah diketahui. Nah, baik, yang berikut saya akan menjelaskan poin yang berikutnya tentang modus dalam melakukan korupsi. Di sini kita akan melihat modus operandi korupsi menurut Regar pada tahun 1998. Biasa dengan cara yang pertama, menaikkan harga pembelian atau pengeluaran. Yang kedua, menurunkan harga penjualan atau penerimaan. Yang ketiga, memanipulasi catatan. Yang keempat, memalsukan dokumen. Yang kelima, menghilangkan dokumen. Yang keenam, mencuri. Yang ketujuh, memalsukan kualitas barang. Yang kedelapan, membuat peraturan yang hanya membela atau menguntungkan pihak tertentu saja. Ada juga modus-modus korupsi yang lain. Yang pertama tadi, korupsi dengan modus komisi. Nah, di sini pejabat, dengan kata lain menteri, gubernur atau bupati, menerima setoran komisi yang jumlahnya bervariasi sesuai kesepakatan awal. Misalnya 5-25% dari nilai proyek yang dikerjakan oleh pengusaha. Korupsi ini masih menggunakan cara kuno, tetapi modus korupsi ini paling favorit karena mudah dilaksanakan dan tidak perlu memeras otak. Yang kedua, korupsi dengan modus uang muka. Di sini pejabat menerima uang muka 5-15% dari proyek yang akan diajukan rencana proyeknya. Yang ketiga, korupsi dengan modus bagi hasil. Pejabat pura-pura tanya sama pengusaha yang akan dimenangkan atau yang telah dimenangkan tender supaya bisa memeras uang milik pengusaha tersebut. Yang keempat, korupsi dengan selisih margin. Di sini pejabat sudah kayak pengusaha,
sibuk kesana kemari cari info berapa harga pokok si pengusaha. Kalau sudah dapat, dia memanggil pengusaha dan meminta selisih margin tersebut kemudian disetor. Korupsi yang kelima, korupsi dengan modus saham kosong. Di sini pejabat mendapat saham 5-60% di perusahaan yang akan dimenangkan dalam tender. Yang keenam, korupsi dengan modus proyek fiktif atau transaksi fiktif. Di sini pejabat nekat, dia yakin bisa kelabui semua instansi, pengawas dan hukum. Proyek yang dikerjakan tidak ada sama sekali. Jika ada BPKB atau BPK yang mau periksa, tinggal diberikan saja dokumen-dokumennya dengan foto-foto dari proyek sebelumnya atau proyek yang lain plus uang suap kepada pemeriksa supaya pemeriksa mudah percaya. Modus ini banyak dilakukan oleh bupati dari daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti Papua. Yang ketujuh, korupsi dengan modus jual SK, perizinan, konsensi, dan sejenisnya. Di sini pejabat tahu tanda tangannya bernilai. Mumpung masih berkuasa, ia jual semua tanda tangannya. Nilainya tergantung dari ratusan juta sampai puluhan atau ratusan miliaran. Yang mahal mulai konsensi pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Tarifnya mulai ratusan juta sampai belasan miliaran rupiah. Jadi di sini dia memanfaatkan jabatannya dengan tanda tangannya itu. Dia menjual tanda tangannya. Dia tahu bahwa dia itu penting, orang yang sering digunakan, yang sering dicari, maka dia mengambil kesempatan untuk menjual atau melakukan tindakan korupsi, memeras orang untuk mendapat sedikit hasil dari tanda tangannya tersebut. Yang berikut, korupsi dengan modus jual perkara atau jual keadilan. Yang berikutnya, korupsi dengan modus tunjuk konsultan. Di sini semua proyek-proyek atau rencana proyek harus pakai konsultan. Kalau bisa pakai konsultan luar negeri biar bonafit. Yang berikut, korupsi dengan modus pemberian upeti. Pada modus ini, pokoknya semua pejabat di bawahnya harus kasih setoran ke dia. Jadi berupa uang, berupa barang. Yang berikutnya, korupsi dengan modus honor sebagai pejabat di tempat lain. Modus ini juga termasuk kuno, tetapi tetap laku. Ada pejabat yang dijadikan komisaris atau pengawas di berbagai perusahaan, misalnya BUMN, BUMD, dan lain-lain. Tapi pas pembagian honor, bonus tetap dapat hasilnya. Yang berikut korupsi dengan modus saham kosong. Di sini pejabat mendapat saham 5-60% di perusahaan yang akan dimenangkan dalam tender. Terus korupsi dengan modus jual aset negara. Di sini kita lihat pejabat ini agak sinting sebenarnya. Dia menjual tanah, bangunan, kendaraan, dan semua aset negara. Maka dijualnya semua aset negara dan hasilnya ada yang masuk kantong semua, ada yang buat kwitansi ganda, ada yang sistem komisi, dan seterusnya. Yang berikut, korupsi dengan modus terima bersih. Di sini pejabat ini hanya tahu menerima uang saja, tidak mau ikut campur semua urusan proyek dan bisnis. Yang dia mau dari semua proyek, anggaran, atau izin-izin
dan peluang lain yang ada. Dia terima bersih 5-10%, urusan yang lain-lain anak buahnya saja yang urus. Ini namanya politik cuci tangan. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang motif dalam melakukan korupsi. Motif personal cukup sederhana, seperti tabiat alami seorang manusia yang tidak pernah puas. Anggota dewan itu melakukan korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain. Jadi, dalam melakukan tindakan korupsi, ada memiliki motif tersendiri dalam diri sendiri. Jadi, setiap manusia itu tidak pernah puas apa yang sudah dia punya, apa yang sudah dia miliki. Biarpun dia itu sudah mempunyai jabatan, wewenang, kekuasaan yang besar dalam suatu jabatan, dalam suatu kedudukan, tetapi dia dari dalam dirinya itu dia masih ingin memiliki lebih dari apa yang dia punya. Maka dari itu dia akan terus ingin mencari, terus ingin mendapat sesuatu yang melebihi dari orang lain. Dan menganggap dirinya hebat, dia punya segalanya, dia kaya, padahal dia sudah punya semuanya. Dia sudah punya harta yang banyak, dia sudah punya wewenang, dia sudah punya kedudukan dalam sebuah pekerjaannya, tetapi sifat manusia tadi itu tidak pernah puas dan terus akan mencari tahu, terus ingin tahu apa dan harus mendapat apa yang dia inginkan. Terus korupsi merupakan fenomena yang selalu menarik perhatian dan mengundang opini publik. Korupsi menjadi tema yang penting untuk dijadikan bahan kajian karena terkait dengan banyaknya penelitian yang menunjukkan adanya dampak negatif dari korupsi. Praktik korupsi tidak lagi hanya sebatas kejahatan struktural dan pelanggaran moral, tetapi lebih dari itu, korupsi telah menciptakan banalitas korupsi. Banal sama artinya menjadikan korupsi sebagai sesuatu yang lumrah, biasa, wajar, bahkan menjadi prinsip penggerak kehidupan sehari-hari. Korupsi telah mengakar dan cenderung diterima oleh masyarakat banyak. Kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai manakala praktik korupsi masih tetap berjalan aman dan terpelihara. Negara yang korup akan memiliki tingkat pencurian dan penggelapan pajak yang tinggi. Korupsi juga sering membuat aturan bisnis yang dipermudah atau aturan yang bisa menghambat pasar dan memaksa para investor untuk membayar lebih mahal. Membasmi korupsi merupakan sarana korupsi untuk memperbaiki ekonomi di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia. Membasmi korupsi tidak bertujuan untuk mengakhiri korupsi semata, tapi lebih pada suatu cara untuk membuat pemerintah menjadi lebih efektif, efisien, dan adil. Meski korupsi merupakan suatu tindakan yang ilegal, namun tidak berarti korupsi akan dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum, bahkan oleh mereka yang berwenang dalam mengambil keputusan di bidang hukum sekalipun. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang cara melakukan korupsi, modus, dan motif dalam melakukan korupsi. Ini saja penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Sekian dan terima kasih.